guys, jumpa lagi dengan si Mami Hadi. Hari ini saya mau pergi ke rumahnya Pablo and the Gang guys. Jadi Pablo ini adalah anaknya Hiri yang generasi kedua, yang dulu saya kasih nama Giant. Oke guys, langsung aja kita ke rumah Pablo. Halo guys, saya udah sampai nih di rumahnya Pablo. Jadi ini dia nih guys, ownernya Pablo, namanya Grace. Jadi kita mau tanya-tanya tentang Pablo nih sama Grace. Jadi gimana nih sekarang kabarnya Pablo? Pablo sudah meninggal. Menikah Tahun lalu tanggal 20 September. Jadi harusnya September 20 September 2023. Oh, udah 1 tahun? Ya, bulan ini September tanggal 20 udah genap 1 tahun. Oh my god, kenapa? Ada serum ajaib nih yang bagus buat anjing dan kucing kesayangan kita di rumah, yaitu Maxpaw Super Serum. Cara pemberiannya juga sangat mudah, kita tinggal semprotkan saja atau bisa juga dicampurkan ke dalam makanannya. Pemakaiannya juga sangat irit dan tentunya tidak repot. Cukup 1-2 spray saja per hari. Tersedia juga Maxpaw Junior buat kitten dan juga puppies. Video ini disponsori oleh Maxpaw Super Serum. Dengan Maxpaw, nggak repot lagi pilih vitamin. Dapatkan Maxpaw Super Serum di marketplace kesayangan Anda. Intinya saya dihubungi Pablo sudah tidak. Ini sekarang rumah baru. Oh, ini rumah baru. Rumah sebelumnya Pablo memang buat satu kesalahan. Sebenarnya tapi itu sebenarnya kita tidak bisa salahkan anjing ya. Sekali lagi apapun yang terjadi dengan anjing kita itu kesalahan itu kembali pada owner. Artinya mungkin saya teledor. Jadi memang Pablo sempat menggigit mbak saya dan puji Tuhan mbak saya sampai hari ini masih kerja sama saya. Menggigit mbak saya. Jadi itu hari kami mencari. Biasanya Dugi kalau nggak ada sebabnya nggak mungkin menggigit. Apa ada Sebenarnya dia bukan menggigit, dia karena mbak baru, dia datang nyamperin, cium mbak dari pagi-pagi itu kejadian kayaknya jam 7 pagi dia lagi nyapu, posisi nyapu. Mbak baru lihat pitbull datang nyamperin dia takut, panik, dia otomatis secara manusiawi refleks dia pukul Pablo pakai sapu yang dia pegang. Oh, iya tahu. Jadi Pablo otomatis gigit, yang dia gigit adalah petis. Iya, jadi Pablo ini dia refleks juga membela diri, dia gigit. Kayak ibaratnya kennel boy yang sebelumnya pun datang, kan ada satu kennel boy baru sebelum mbak. Jadi ada kennel boy baru kerja 1 bulan, baru mbak yang Iya. perkenalan yang sebelumnya pun dia juga begitu, selalu mau nyamperin, mau nyium. Cuman kan mungkin karena badan Pablo besar, Iya. jadi kelihatannya kayak kasar. Oh. Nah tapi kebetulan kennel boy karena udah kerjaannya di bidang anjing, dia tahu cara menghadapi dan posisi dia tidak memegang apa-apa. Akhirnya Iya. bersahabat sama Pablo. Oh, iya. Tapi karena mbak baru kerja berapa hari, baru lah seminggu kayaknya. Tambah lagi dia pegang sapu. Ya, memang posisinya bukan pegang sapu buat, memang dia Iya, lagi nyapu, memang ya lagi dia nyapu. lagi nyapu. Oh, lagi nyapu, tiba-tiba Pablo datang gitu ya. Dia memang setiap pagi itu kencing, jadi kita itu ada waktu buat dia umbar. Mungkin kennel boy waktu umbar dia itu pintunya itu kurang klek. Nah Pablo lolos keluar, dia mungkin lihat, siapa nih orang baru nyamperin. Memang saya waktu itu belum kenalkan karena waktu itu saya sibuk banget kerja, harusnya memang saya ada waktu buat perkenalkan, selalu kan harus begitu ya, apalagi anjing-anjing tadi. Iya. Saya waktu itu memang kesalahan saya tidak kenalkan. Karena terlalu sibuk. Ya udah dia lihat mbak baru, dia datang nyamperin. Mbak otomatis mungkin dia lihat kaget kok Pablo lari ke arah dia. Iya, panik lah, Ya kecuali pasti. Pablo mungkin nyantai-nyantai ya. Ini Pablo lari soalnya. Ya udah mbak refleks. Jadi terjadilah eksiden itu. Iya. Terus setelah kejadian saya karena sibuk ngurus mbak juga, kita tetap namanya harus bertanggung jawab atas harus itu. tanggung jawab, iya. Saya intinya tidak malu bahwa mengungkapkan bahwa saya cukup gagal dalam mendidik Pablo. Ibaratnya ya saya bukan didik ya, salahnya saya tidak memperkenalkan. Iya. Itu kan salah saya. Iya. Tapi saya kan karena kejadian itu terjadi, saya tetap bertanggung jawab dulu. Meskipun Pablo saya sayang, saya nggak bisa prioritaskan Pablo, saya harus prioritaskan betul. orang dulu, manusia dulu. Saya sibuk ngurus mbak, ngurus di rumah sakit Warawiri. Akhirnya saya titip ke salah satu seorang teman yang mungkin cukup expert di dunia pitbull. Saya titip, Iya. saya bilang saya lagi membangun dan mempersiapkan kandang untuk Pablo. Oh, gitu. Karena mungkin Pablo, karena mbak juga kebutuhannya masih mau kerja bantu saya. Jadi saya kan ibaratnya harus tetap, Pablo boleh pulang, tapi kan harus safety dong. Ya, karena kan Pablo udah pernah kena bias, pasti tetap Pablo ada, namanya udah pernah gigit kan. Jadi saya bilang, saya titip ya sampai 3 bulan.
Dan saya ibaratnya setiap 2 minggu datang untuk nyamperin, ajak Pablo main, beri dia ibaratnya snack lah, karena ya terus saya pasti mandiin. menjenguk lah, Ya menjenguk. Kira-kira saya baru nitip bulan kedua, saya lupa persisnya. Bulan kedua, saya tiba-tiba ditelepon tuh sore. Saya baru datang dari Bali. Paginya saya landing, sorenya saya di. Saya masih nanya lagi di itu, Pablo siapa? Pablo Escobar. Aduh, saya langsung kaki saya ini kayak nggak ada tulangnya. Saya langsung jongkok, nggak bisa berdiri, diam dulu termenung. Saya datang, posisinya sedang kaki. Jadi saya pengen tahu juga nih perasaan Grace setelah ditinggal sama Pablo tuh gimana? Ya sebenarnya perasaannya kalau tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, karena basicnya bagaimana kita dari kecil saya beli, kita pick up, pilih sendiri, saya langsung itu hari deal harga langsung saya bawa pulang. Jadi saya nggak bilang oh saya pikir-pikir dulu, kan enggak ya. Jadi saya benar-benar udah mantap waktu itu mau pelihara pitbull dan kita memilih dia dari kecil, dari 2,5 bulan ya kalau nggak salah. Betul. Kita didik dengan penuh banyak roller coaster ya, punya pitbull pertama kita Iya. didik dan sampai akhirnya tumbuh besar, cakep, badannya bagus. Memang dia itu tumbuh menjadi anjing yang sangat cukup protek ke owner karena mungkin kita terlalu manja, dan tiba-tiba pergi usianya masih muda, sehat. 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Cukup membuat saya shock ya? terapi ya, maksudnya karena buat saya dia anjing pertama kan. Nah itu mbak yang di Oh, itu ituin mbak Pablo yang ya, kemarin. ya. Cuman ya puji Tuhan mbak masih ikut sama saya karena dia juga tahu bahwa Iya. Pablo itu bukan anjing Bukan sengaja untuk Iya bukan menggigit, sengaja, iya tapi dia karena juga dia- tahu bahwa dia yang karena dia pakai sapu. Kalau memang dia tahu anjing saya tidak benar, harusnya dia udah Iya betul. pergi meninggalkan saya juga kan. Tapi ya puji Tuhan dia juga masih tahu kan. Saya waktu di rumah sakit Mbak Ning masih ngomong sama saya, iya Bu bukan salah Pablo, ya kita refleks aja semua sampai semua ini terjadi. Jadi intinya perasaan saya sih Makasih Mbak. Ini dia nih mbaknya. mbaknya ya. ya. Apa kau udah sembuh kok? Makasih. Iya bu, silakan Pak. Itu ada ya bekas di betis. Oh iya iya. Ya di betis itu yang kena sama Pablo. Cuman ya buat saya kalau dibilang perasaan saya nggak bisa ungkapkan, intinya kata-katanya nggak bisa Pokoknya begitu ya. kehilangan udah pasti banget, nggak bisa dilupain gitu aja lah ya. Kalau orang tua saya juga sempat bilang ya udah nanti beli lagi di indukan dan di sama, tetap saya ngomong nggak bisa karena Tetap ya nggak bisa sama. tidak bisa. Saya sampai udah nyari cara juga pergi cloning ke Korea. Ya di cloning jadi kita mengcopy anjingnya. 99% mereka meyakinkan bahwa menjamin ya akan mirip, anatomi sama, warna sama, bentuk. Caranya bagaimana? Mereka ambil DNA. Oh, Cuman itu boleh dilakukan ketika baru meninggal. Jadi harus langsung dikasih flight ke sana. Oh, gitu. Sedangkan waktu itu saya menemukan itu dan kepikiran itu, Pablo posisi sudah 5-6 hari saya titipkan di freezer, saking saya gabutnya itu mau diapain Pablo maunya saya dia tetap oh jadi begitu Pablo meninggal, Cici saya nggak- jemput. Oh Cici jemput. Saya bawa pulang dulu ke rumah Bawa pulang ke Harapan rumah. Indah yang rumah sebelumnya kan. Ah, lalu Itu maunya saya masih tempeleng ke Pablo tuh kasarnya ya, bangun sudah di rumah nih, sadar maksudnya ya. supaya dia bangun. Dia siapa tahu saya rasa saya saking saya mungkin agak aneh, mungkin Pablo ngambek kali minta pulang gitu. Jadi saya ngotot bawa pulang dulu, siapa tahu bangun lagi. Saya masih gini-giniin dia, bangun Pablo bangun. Sampai jam 10 malam tuh saya masih pikir mungkin dia pingsan kali, mati suri gitu kan, ada kali anjing gitu ya. Jam 10 nggak bangun. Akhirnya saya ditegur lah sama beberapa teman, nggak bisa, kasihan. Ya udah harus dikremasi. Waktu itu kan pilihannya mau cepat kremasi. Cuman saya merasa nggak mati. Jadi saya bilang begitu. Nggak mau dikremasi. Ya belum terima. Akhirnya saya kontak beberapa vendor yang memang menerima kremasi. Tapi saya bilang sama mereka bahwa saya tidak mau kremasi anjing saya. Lah terus saya posisi tolong, mohon saya titip aja. Oh, karena saya maunya beli freezer, saya taruh sendiri di rumah, tapi itu kan agak insane ya, ibaratnya agak di luar nalar kalau kamu simpan sendiri kan. Akhirnya saya nitip Di kremasi. tempat kremasi itu, ya vendor yang memang menyediakan untuk kremasi. Jadi saya bilang sama ownernya jam 11 malam lah kita tiba di tempat itu. Saya bilang saya titip.
jangan diapa-apakan, saya bilang begitu. Iya, iya. Pokoknya dia bilang sama saya, boleh ceh titip Nanti nanti dibekukan gitu ya, dibekukan ya. masukin freezer ya supaya tidak membusuk ya. Oh, iya, iya. Supaya tidak membusuk, tapi mereka bilang sama saya, ceh saya kasih waktu 2-3 hari ya, soalnya freezer besar cuma satu, nanti Oh. takutnya ada anjing lain kan. Mhm. Tapi ya puji Tuhannya waktu itu Pablo boleh pakai tuh sampai 1 minggu di situ. Itu pun 1 minggu ownernya udah ngechat gimana nih Ci, mau diapakan ini anjingnya? Biasanya kalau dogi udah meninggal langsung kan, tapi kali ini agak aneh nih, disimpan sampai seminggu di freezer. Iya. Karena saking nggak bisa menerima kenyataan gitu loh. Saking sampai bingungnya, paniknya kenapa kok tiba-tiba bisa meninggal. Inilah contohnya, terlalu sayang sama dogi. Ya saya harapan saya ada mujizat dia bisa bangun begitu. Intinya saya masih berharap apa yang tidak mungkin sih, begitu saya pulang dulu saya berdoa sebetulnya dia anak pingsan Mujizat, atau itu harus iya. mujizat gitu. Kita nggak tahu. Tapi ya mungkin memang jalan Tuhan ya, memang Pablo sudah tidak ada ya. Jadi sampai 1 minggu saya dihubungi terus tuh, Ci harus kasih kepastian ini mau diapakan. Nah dia akhirnya menawarkan saya Cloning. cloning nggak, cloning orang lain ya, itu saya kontak sendiri langsung ke Korea dan itu biayanya lumayan ya, Berapa? kurang lebih hampir 400 sampai 500 juta. Wow. Itu belum biaya kargo ke sana. Wow. Tapi dia menggaranti bahwa anjing akan sama persis. Yang tidak bisa dia jamin adalah sifat. Mungkin dari bentuk dia akan membuat sama. Tapi sebenarnya ini tidak pri kehewanan ya, ibaratnya ya maksudnya itu baik ya kalau sampai dilakukan. Memang pernah ada yang bisa. Ada yang berhasil, yang kopi samoyed. Samoyed. Iya. Oh. Di Korea ya. Korea, anjingnya masih hidup dan nanti mereka bisa cloning. Jadi makanya saya mau di cloning nih diri saya sendiri. Iya, iya. Ya udah DNA saya diambil, mereka bisa bikin persis seperti saya. Tapi harus fresh. Harus fresh. Makanya Makanya Pablo saat itu sudah seminggu. ya karena saya waktu itu email kan kita nggak prepare sih. Kecuali saya prepare. Saya kan nggak prepare. Ya saking gimana bisa prepare Iya. orang lagi panik, lagi sedih, lagi kalut, lagi galau, nggak mungkin lah bisa kepikiran ke sana kan. Jadi ya saya chat email mereka juga slow respon. Jadi mereka balas itu juga beberapa hari. Jadi mereka memang menyampaikan bahwa cloning itu kalau max 24 jam dari kematian. Tapi kalau setelah itu lewat, mereka sudah tidak bisa menjamin kemiripan. Mungkin ada beberapa DNA yang rusak ya kalau sudah mati ya. Ya, jadi sudah dia tidak sarankan lah daripada buang-buang sebanyak itu. Akhirnya saya dapat satu vendor di daerah Tangerang. Dia juga menyarankan saya akuamasi. Kalau nggak ada satu lagi pengeringan, C. Pengeringan itu Iya, tahu. anjingnya dikuliti, Tapi kan sudah beku. bisa dia keluarkan organnya dikeringkan. Ada 2, mau dikeringkan dengan organ, setelah itu organnya dimasukin, atau di dalam nanti kapas semua, hanya bentuk doang. Organnya dibuang. Ya, tapi kepala kulitnya itu butuh ya. Itu juga butuh proses 1 tahun. Tapi sampai sekarang Pablo kami akuamasi, saya akuamasi pun sampai hari ini tulangnya belum selesai. Nanti saya bisa kasih foto-fotonya progresnya. Tulang Pablo mereka sekarang lagi proses merangkai tulang Oh, yang punggung. seperti kayak dinosaurus gitu ya? Ya, wow. Jadi nanti kita akan bikin dirangkai pakai besi gitu, dia tahan kan dia soalnya bobot tulangnya besar. Berapa kilo tuh? Ya. Pablo meninggal itu bobot berat hampir 50 kilo. Wow. Dia besar sekali, tulang kakinya itu memang dia agak pendek. 50 kilo. Memang agak pendek sih, anatominya mungkin setiti gitu ya. Dia Iya, pendek ya. Pendek memang. Pendek, tapi lebar badannya, kepalanya itu tulangnya itu sampai yang akuamasi bilang sama saya ngecek ya agak lama karena tulangnya sangat besar. Ini udah ganti besi sampai 3 kali. Naik terus ukuran besinya karena besi 3 mili nggak kuat tahan, besi 5 mili. Saking beratnya bobot tulang. Tulangnya berat ya, ya. Padahal itu tulangnya tengahnya udah kebuang kan, minyak-minyaknya udah dihilangkan, ini tinggal rangkai resinnya aja. Iya, tahu. Wow, 50 kilo. Berapa Itu saya sampai beli alat treadmill kan, itu buat dia treadmill, Oh, biar setiap dia sore ini dia treadmill. jogging. Karena kalau enggak bobot badannya naik Naik terus terus, ya, ya. dan dia tinggi kan nggak nambah, tapi dia melebar. Iya, bobotnya mungkin genetiknya begitu ya, turunannya begitu kali ya. Si Hiwi kan bogel-bogel badannya. Iya. Iya, gitu sih. Ya ibaratnya saya kalau mau nyari sama seperti Pablo, banyak yang udah ya tahu kesediaan saya, teman-teman kalau udah lihat di online ada jualan anjing mirip-mirip, pasti dikirimin foto, ini mirip Pablo nih, mau beli papis kan? Udah, nggak akan sama, udah nggak usah lah. Daripada saya lihat saya sedih terus kan,
dan intinya saya ikhlas, apapun yang terjadi saya ikhlas. Saya tidak menyalahkan siapapun. Ibaratnya juga saya menitipkan kan atas keinginan saya, tidak ada paksaan dari orang. Yang mungkin sudah jalannya seperti ini. Saya juga berterima kasih kepada teman saya yang mau dititipin karena dia mau membantu saya di detik-detik sangat itu ya, waktu itu kita ribet kejadian itu dia juga mau kami titipkan. Ini saya juga terima kasih dia mau bantu. Cuman mungkin memang sudah jalannya seperti ini. Ya, namanya semua makhluk hidup kan yang Ya, namanya pasti bernyawa, pergi. pasti akan pergi dengan cara yang berbeda saja ya kan. Iya. Dan waktunya kita juga nggak tahu mau cepet mau lambat ya kita nggak ada yang tahu ya kan. Benar. Terus ada nggak video perpisahan sama Pablo pada saat mau dikremasi? Ada. Ada ya. Ada saya ada video ibaratnya Pasti itu sedih video. banget, pasti Aduh, sedih banget. itu saya pegang jasadnya saya begini tremor. Aduh nggak bisa deh. Nanti boleh ya saya masukin ke Oke YouTube oke ya. nanti saya kasih ya videonya ya itu. Iya, iya. Pasti saya juga akan nangis nanti di waktu lihat pasti nangis nih. Pasti nangis. Karena kita pelihara benar-benar pakai hati ya, bukan sekedar dia anjing ya, udah enggak. Kita Ya, udah bikin betul. dia seperti anak-anak, bagaimana kita rawat Udah jadi bagian dari kita. keluarga, seburuk-buruknya dia, senakal-nakal dia, ya memang anak kita enggak boleh kita buang sebenarnya. Makanya saya kan sebenarnya bukan buang ya, saya menitipkan. Menitipkan. Begitu sih. Ya, Jadi oke guys. sedih lah. Ternyata Pablo sudah tidak ada dan ternyata sudah meninggal hampir 1 tahun ya Ci ya. Ya nanti tanggal 20 September ini 20 genap 1 tahun. September dia sudah wafat dan meninggalkan luka yang sangat dalam buat Cici Grace karena dia sangat kehilangan sekali karena Pablo sudah dianggap seperti anak bagi dia. Dan saya juga sebagai owner awalnya sangat sedih juga sih, ngedengernya aja saya juga sedih, tapi ya namanya juga makhluk hidup ya kan, biar gimana pun cepat atau lambat akan kembali ke alam. Oke, sampai di sini tuh video hari ini, semoga menghibur teman-teman Heavy Lovers. Jadi thanks for watching, jangan lupa ya guys di like, komen, dan juga minta subscribe. Bye bye.